Drama rekap suami pengganti episode 57-63. Selin dan Choky kembali membuat rencana. Choky menyamar dan datang ke tempat Ariana dan Saka liburan. Saat Ariana jogging dengan Saka, Choky mengintai mereka. Choky kemudian menyamar sebagai pelayan dan memberikan minuman gratis kepada mereka. Ternyata, di bawah gelas terdapat secari kertas bertuliskan bahwa Saka memiliki wanita simpanan. Ariana pun kesal dan meninggalkan Saka. Di lain sisi, Selin senang karena rencananya berhasil membuat Ariana kesal. Selin kemudian menelepon Saka, tapi Saka malah memarahi Selin karena dia yakin surat itu pasti ulah Selin. Selin yang kesal akhirnya menelepon Choky untuk melanjutkan rencana mereka selanjutnya. Choky pun kembali menyamar dan mencoba membekap Ariana. Terjadi baku hantam di antara Saka dan Choky hingga Saka terluka. Choky kemudian kabur dan menghampiri Selin. Mereka lalu merencanakan rencana selanjutnya. Beberapa hari kemudian, Selin melihat Saka di kantor Ariana. Selin senang melihat Saka dan menyapa Saka. Saka balas tersenyum, tapi ternyata Saka tersenyum kepada Ariana yang ada di belakang Selin. Selin jadi geram dan murka. Selin bertekad akan membuat Ariana menangis di sepanjang hidupnya. Di sisi lain, Saka dan Galvin sedang sama-sama mengikuti sebuah tender. Saka kemudian berhasil memenangkan tender itu. Saka pun mengejek Galvin karena dia berhasil memenangkan tender sekaligus memenangkan hati Ariana. Galvin yang kesal membalas ucapan Saka dengan mengatakan bahwa di mata Ariana, Saka tidak lebih dari sekedar suami pengganti. Beberapa hari kemudian, Ariana melakukan pemotretan dengan Riri. Galvin juga datang untuk memantau proses pemotretan. Melihat Galvin datang, Selin dengan sengaja memfoto kedekatan Ariana dan Galvin, lalu dia mengirimkan foto itu ke Saka. Saka yang cemburu melihat foto itu langsung menyusul ke lokasi pemotretan. Sesampainya di sana, Saka dengan kesal menuduh Ariana sengaja mengajak Riri karena ingin berduaan dengan Galvin. Ariana dan Saka pun bertengkar hebat hingga akhirnya Saka meninggalkan ruangan begitu saja. Ariana gelisah menunggu Saka yang tidak pulang. Ariana khawatir Saka pergi dengan Dita. Sementara Saka yang masih kesal dengan Ariana pergi ke sebuah hotel. Saka tidak sadar kalau Choky mengikuti mobil Saka. Choky kemudian menelepon Selin untuk memberitahu keberadaan Saka. Choky lalu menyamar sebagai kerabat Saka yang ingin memberikan kejutan kepada Saka. Choky meminta pegawai hotel untuk memberikan minuman yang sudah dia campur dengan obat tidur. Saat Saka pingsan, Selin masuk ke dalam ruangan dan membuat bukti seakan-akan Selin dan Saka sedang melakukan hubungan badan. Keesokan harinya, Ariana mengajak Saka untuk mengecek hotel untuk acara kantor mereka. Ternyata hotel itu sama dengan tempat Saka menginap semalam. Saka jadi gelisah karena dia tidak mengingat sama sekali tentang kejadian semalam. Saat melihat Selin yang juga ada di hotel itu, Saka langsung menduga bahwa semalam pasti rencana Selin. Di lain sisi, Choky melihat Ariana di kantor Saka. Choky mengingat kembali kejadian saat malam Ariana diperkosa. Choky berniat memberikan bukti ke Ariana bahwa Saka lah yang memperkosa Ariana. Choky lalu ke kantor Saka untuk memantau aktivitas kantor Saka. Saat keadaan dirasa aman, Choky masuk ke ruangan Saka dengan topeng, lalu dia menggeledah barang-barang Saka. Saat Choky masih di dalam ruangan, Saka tiba-tiba kembali untuk mengambil laptopnya. Saka yang melihat Choky langsung memukulnya. Mereka berkelahi hingga akhirnya Choky memukul kepala Saka dengan piala, dan dia menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Choky geram karena rencananya gagal, sementara Saka harus dilarikan ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Ariana mendapatkan pesan misterius mengenai pemerkosa Ariana yang mengarah pada Saka. Ariana jadi mengingat kembali masa lalu yang sudah dia kubur. Namun saat ini Ariana belum bisa menanyakan hal itu kepada Saka karena dia masih dirawat. Lagi pula, hal terpenting yang harus Ariana lakukan saat ini adalah mencari tahu siapa pelaku yang sudah menyerang Saka.
Ariana kemudian mengecek video CCTV saat Saka diserang. Ariana terbelalak saat melihat jaket yang menyerang Saka adalah jaket Choky. Ariana geram dan saat itu juga Ariana pergi ke rumah Selin untuk menanyakan alamat Choky. Awalnya Selin ragu, namun karena Ariana mengancam akan melaporkan Selin ke polisi, Selin terpaksa memberikan alamat Choky ke Ariana. Ariana lalu pergi ke rumah Choky dan menggeledah isi rumah Choky. Namun Ariana tidak mendapatkan bukti jaket yang dia lihat. Ternyata jaket yang Ariana cari ketinggalan di rumah Selin. Beberapa hari kemudian, saat Ariana sedang dalam perjalanan ke kantor, Ariana tidak sengaja melihat mobil Saka ada di depan makam. Ariana turun dari taksi dan menghampiri ke area makam. Ariana kemudian melihat Saka berdoa di depan makam Febri. Ariana kesal mendapati Saka yang rela berbohong demi ke makam ibunya Dita. Saka berusaha menjelaskan, namun Ariana sudah terlanjur geram dan pergi meninggalkan Saka. Sementara itu, Saka menunggu Ariana pulang karena ingin menjelaskan kejadian tadi pagi. Namun Ariana tampak dingin dan tidak ingin membicarakan masalahnya dengan Saka. Saat di kantor, Ariana dan Saka akhirnya membicarakan masalah mereka. Saka menjelaskan bahwa dia merasa punya utang budi kepada ibunya Dita. Ariana kemudian menanyakan masalah uang 100 juta. Saka tegang karena Ariana tahu masalah uang 100 juta itu. Ariana pun terus mencecar Saka sehingga Saka tidak ada waktu untuk membela diri. Saka kemudian mengirimkan kue ke kantor Ariana untuk permintaan maaf. Namun, belum selesai Saka menjelaskan untuk siapa, Saka sudah harus menutup teleponnya karena ada rapat. Tidak lama, Dita mendapat telepon dari toko kue. Dita pun dengan sengaja memberikan info bahwa nama penerima kue itu adalah Dita. Ariana jadi semakin kesal karena dia melihat di kartu ucapan tertulis nama Dita. Lalu keseruan apalagi yang akan terjadi dalam hubungan Ariana dan Saka? Tonton terus rekap Suami Pengganti di Dapur Verona ya.